Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Segoro dari Padepokan Pusar Bumi Nusantara. Malam hari ini kami dari Padepokan Bumi Nusantara yang bertempat di Buntut Pesantren, yaitu tepatnya di Pondok Al-Islah 2 yang dipimpin oleh Kiai Haji Soleh Juhdi atau yang disebut dengan Gus Soju. Pada malam hari ini, malam 17 Agustus, kami mengadakan renungan malam untuk menjelang memperingati Hari Proklamasi Indonesia, yang karena pada awalnya kemerdekaan negara Indonesia ini tidak jauh dari peran aktif daripada ulama-ulama bangsa dan negeri tercinta ini, dari para habaib, dari para ulama, para kiai, dari para santri-santri. Maka pada malam hari ini kami mengadakan renungan itu beserta untuk doa bersama untuk kemajuan dan kemerdekaan NKRI yang selalu tetap di hati. Demikian dari kami, mudah-mudahan Allah memberkati, memberkahi, meridhoi dan memberikan semua dan memberikan ijabah dari doa-doa kami untuk keselamatan kami semua umat manusia di NKRI ini, dan berikut untuk kemajuan Indonesia dan Padepokan Pusar Bumi Nusantara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa malaikati zabaniyah wa malaikatillahi aruma summa ila hadrati ashabil mujtahidin sayyidina Abi Bakr Siddiq wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali wa Talha wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah Amr bin Jabr والزبير عوام وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى ومن تبعهم بالعمل الصالح والإحسان إلى يوم لقاء ربي. أما بعد، علماءنا الأعزاء أساتذتنا الأفاضل أصحاب السعادة معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إخواني أخواتي آنسي آنساتي وبالخصوص أخينا الكرام صاحب الفضيلة Kiai Haji Soleh Juhdi, وبالخصوص أخينا الكرام Gus Zainal, وبالخصوص Akhirul Kiram Gus Torik, wabil khusus Akhirul Kiram Mas Oni, wabil khusus Akhirul Kiram Mas Segoro, atau lebih lengkapnya Segoro Madu. Wabil khusus Bapak Lurah Ustadz Ono sebagai penasehat, yang ini disebut. Wabil khusus Bapak Camat, wabil khusus Bapak Bupati Cirebon, wabil khusus Gubernur Jawa Barat, wabil khusus Menteri Agama, supaya kelihatannya benar-benar acara ini luar biasa. Nanti pejabat akan hadir. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak limpahan nikmat kepada kita semua. Salah satunya yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Suci, yaitu nikmat sehat. Sehingga dengan kesehatan itu alhamdulillah kita semua dapat sama-sama hadir, sama-sama bersilaturahim, bermuajahah, bermutakarah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Salawat dan salam tetap kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau sudah
banyak memberikan ilmu kepada kita semua selaku umatnya, sudah menuntun kita semua selaku umatnya, dan kelak beliau akan mensyafaati kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan khususnya kita semua yang ada, yang hadir dalam majlis ini mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, para santriwan, santriwati, sahabat-sahabat dari Pusar Bumi, saya mau cerita dulu ini. Saya itu di grup Pusar Bumi itu termasuk anggota yang baru. Dan jujur saja ketika saya masuk ke grup, bukan berarti saya itu pilih-pilih atau saya itu sombong. Saya harus tahu dulu program kedepannya bagaimana, kejelasannya bagaimana, baru saya masuk. Setelah saya amati kemudian dari berbagai sumber bahwa Padepokan Pusar Bumi ini benar-benar legal, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, arahnya ke depannya sudah jelas, baru saya berkenan untuk masuk. Itu menyambung silaturahim, karena grup saya itu saya jarang komen di grup manapun karena ketinggalan terus. Dan alhamdulillah saya bisa bergabung dengan grup Padepokan Pusar Bumi, pimpinan dari Kiai Haji Solahuddin. Kebetulan beliau juga saudara saya. Jadi kalau saya tidak mau untuk dimasukkan, ya bahaya ini, bisa disupatani sama Kiai Soleh ini. Rekan-rekan yang saya hormati, barangkali belum banyak yang kenal, nama saya Muhammad Farid. Saya tinggal di Buntet di sini. Kalau belum tahu rumah saya bisa tanya sama tukang beca atau siapa. Kalau yang nggak tahu rumah saya usir dari Buntet. Berarti menghina, nggak kenal saya. Kebetulan ya bulan Juni kemarin usia saya 50. Ya tapi orang sih masih 2 tahun nih, tapi sepuh ya. Jenjang pendidikan saya mondok di Sarang, di Pondoknya Mbah Maimun Zubair, sekitar 6-7 tahun di sana, alhamdulillah. Kemudian selesai mondok ya sudah, saya mungkin di Buntet. Momennya ini adalah momen 17 Agustus. Jadi secara tidak langsung ini adalah haul sebenarnya. Haul cuman redaksi kalimatnya beda. Ini hal peringatan hari kemerdekaan, peringatan ini padahal haul sama dengan haul yang lain. Karena haul itu ada 4 makna. Ada haul yang bermakna sekeliling, seputar, sewilayah. Ada juga haul yang bermakna kekuatan, ada juga haul yang bermakna tepung tahun, ada juga haul yang istimaiyah. Haul yang artinya sekeliling itu dalilnya apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Ini haul, tapi artinya adalah sekeliling Masjidil Haram. Ada juga haul yang artinya tepung tahun. Kalau kita sudah tepung tahun haul, maka kita wajib zakat. Lah haul. Ada juga haul yang bermakna kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat. Dalilnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Sama juga hurufnya ha, waw, lam. Kami maknanya beda. Ada juga haul yang haul istimaiyah. Haul istimaiyah itu yang sering kita saksikan, haulnya Kiai Anu, haulnya Habib Anu, haulnya ulama Anu. Itu haul istimaiyah. Dan sebenarnya hal ini peringatan 17 tahun 17 Agustus juga ya haul juga sebenarnya. Haul istimaiyah itu adalah memperingati jasa-jasa orang yang sudah memberikan kontribusi banyak pada kita. Apa ini serangannya? Untung ada Kusengnya. Jimat juga saya bawa semua ini mau ke sini. Bahaya ini Padepokan Pusar Bumi kan orang hebat semua.
Jadi jimat itu terbawa kabur. Nih jimat yang paling utamanya ini tuh. Mengulas kembali, mengenang kembali jasa-jasa orang yang sudah banyak memberikan manfaat pada kita. Tujuannya adalah apa? Untuk ditiru dan ditindaklanjuti. Kalau sekarang kita memperingati hari 17 Agustus, berarti kita memperingati perjuangannya para pendahulu kita. Supaya ditiru, ditirunya apa? Di semangat berjuangnya. Supaya dikenang kembali bagaimana jasa-jasa beliau. Dan ini sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air. Karena dalam satu kitab dikatakan Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini, laula hubbul waton la khorba baldesu. Kalau tidak ada rasa cinta tanah air, maka rusak negara itu. Maka fabi hubbil auton fa'amaratul buldan. Dengan adanya cinta tanah air, maka negara itu bisa berkarya. Itu Sayyidina Umar sudah mengatakan begitu. Kanjeng Nabi juga sama, cinta kepada tanah airnya. Kanjeng Nabi itu ketika hijrah, yang namanya hijrah itu bukan pindah ya, tapi meninggalkan. Kalau pindah, ada kemungkinan untuk balik lagi. Tapi kalau meninggalkan, itu tidak balik lagi. Sudah menuju ke yang lebih baik. Kanjeng Nabi itu meninggalkan Mekah, ya tidak balik lagi ke Mekah, mungkinnya ke Madinah. Ketika Kanjeng Nabi itu pergi dari Mekah, itu beberapa langkah berjalan, Kanjeng Nabi nengok lagi ke Mekah. Berjalan lagi, nengok lagi ke Mekah. Bisa dibayangkan Pak, anak adik-adik lahir di situ, nenek moyangnya di situ, kok diusir? Kanjeng Nabi berat. Nengok lagi. Lah ketika beberapa ratus meter, Kanjeng Nabi nengok ke Mekah sambil mengatakan begini, saya lupa itu bahasa Arabnya. Wahai Mekah, bukan saya meninggalkanmu, bukan berarti saya tidak mencintaimu, tapi masyarakatmu lah yang tidak menginginkan saya ada di situ. Saya itu cinta sama kamu, itu meninggalkan Mekah itu sangat berat sekali. Kalau bukan karena yang tidak menginginkan aku adalah penduduknya, masyarakatnya. Bukan aku benci meninggalkanmu, tapi masyarakatnya lah yang tidak menginginkan aku ada di situ. Terus sampai ke Madinah. Doanya Kanjeng Nabi ketika sampai di Madinah apa? Ya Allah, berikanlah cinta saya kepada Madinah seperti layaknya cinta saya kepada Mekah. Menunjukkan Kanjeng Nabi tetap masih mencintai tanah airnya Mekah. Cintailah, berikan rasa cinta saya kepada Madinah seperti halnya saya mencintai Mekah. Jadi dengan dalil ini, maka Kiai Hasyim Asy'ari menyimpulkan bahwa hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman itu bukan hadis, itu daunnya atau Syekh Hasyim Asy'ari. Mengingat berarti Kanjeng Nabi itu sangat cinta sekali kepada tanah airnya Mekah dan Madinah. Dengan begitu, apalagi kondisinya pada saat itu adalah kondisi perjuangan, kondisi yang euforia untuk semangat berjuang. Kalau tidak didorong dengan semangat hubbul waton minal iman, mungkin semangatnya berkurang. Maka jelas kalau 10 November adalah perjuangannya para kiai, para santri. TNI itu udah nggak sanggup Pak. Pada saat itu 10 November itu TNI nggak sanggup. Karena ini gabungan antara Belanda dengan sekutunya, gabungan. Kemudian diserukan yang seperti kita ketahui bahwa pada awalnya itu penyerangan 10 November itu kan tanggal 9 sebenarnya. Tanggal 9 kemudian Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa nanti dulu kita nunggu macan dari Cirebon. Ada yang mengatakan macan, ada yang mengatakan singa. Singa dari Cirebon, yang dimaksud adalah Ki Abbas dari Buntet itu. Bahkan Bung Tomo sudah menyatakan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, bagaimana ini penyerangan kita, apa tanggal 9, nanti dulu kita nunggu singa dari Cirebon, yang dimaksud adalah Kiai Abbas. Kemudian sampai sana tanggal 10. Nah kita merayakan hal seperti ini,
Ada dalilnya enggak? Ada lah. Kalau ada orang mengatakan dalil haul itu bid'ah, muludan itu bid'ah, Isra Mi'raj itu bid'ah, kepet bisa. Itu bid'ah apa? Kita tuh punya dalil, Pak. Ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq itu dikatakan la yukaffiru ba'duhum ba'dha. Tidak pernah mengkafirkan orang lain. Itu ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangankan mengkafirkan orang muslim, mengkafirkan orang kafir saja nggak berani. Rasulullah itu melarang, makanya kita diperhalus bahasanya dengan non muslim. Karena Rasulullah sendiri melarang, kamu jangan mengkafir-kafirin orang. Karena Allah itu melihatnya akhirnya, siapa tahu dia dapat hidayah, justru dia lebih baik dari kita. Rasulullah mengadakan haul tidak? Oh ya, jelas mengadakan haul. Dalam kitabnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhud. Kanjeng Nabi itu berziarah, berkunjung. Ini salah satu dalil untuk ziarah. Yazuru syuhada bi Uhud. Kanjeng Nabi mengunjungi sahabat-sahabatnya yang wafat pada perang Uhud. Kapan itu dilakukan? Fi kulli haulin, tiap tahun. Kenapa pakainya fi kulli haulin? Bukan fi kulli sanatin. Sanatin juga sama artinya setahun. Tapi kenapa pakainya fi kulli haulin? Karena kalau pakainya sana itu masih umum. Saya tiap tahun ke Buntet, ya bisa Januari, bisa Februari, bisa Maret, Agustus. Tapi kalau acara haul Buntet saya mesti ke sana. Berarti waktunya sudah tentu. Waktunya sudah pasti, bulan sudah pasti. Tiap acara ulang tahun Padepokan Pusar Bumi saya hadir. Berarti nggak bisa sembarangan waktu, nggak bisa Desember, sudah ditentukan tanggalnya. Fi kulli sanatin. Kemudian ketika sampai di Fabalaghus Su'bah, ketika Nabi sampai ke daerah Su'ub, kemudian Kanjeng Nabi rafa'a sautahu. Kanjeng Nabi mengangkat suaranya mendoakan orang yang ada di situ mati syahid. Bagaimana doanya Kanjeng Nabi? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Orang-orang yang ada di sini, kenikmatan di akhirat itu lebih indah, lebih enak daripada perjuangan kamu di sini yang sakit-sakitan. Ya selesai. Singkatnya, ketika Kanjeng Nabi wafat, tsumma Abi Bakr Siddiq yang alumitra dzalik fi kulli haulin. Kemudian diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, ya alumitra dzalik, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu haul tiap tahun mendoakan. Kapan itu fi kulli haulin? Tiap tahun juga. Sayyidina Abu Bakar wafat, kemudian tsumma Umar bin Khattab ya alumitra dzalik fi kulli haulin. Umar bin Khattab meninggal, kemudian tsumma Utsman ibn Affan yaf'alu mithla dzalik fi kulli haulin. Kemudian wafat lagi Sayyidina Ali wafat, diteruskan oleh tabi'in wafat, tabi'in. Kemudian diteruskan oleh para ulama. Terus sampai kepada sekarang ini kita ulama-ulama. Jadi haul itu ada dalilnya semua. Jadi kalau ada orang haul itu bid'ah harus kata Tuhan. Ini beliau tanggung jawab ini. Ada Gus Zainal itu tinggal dicuding saja. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa merayakan hari jadi Indonesia yang ke-76, dan kayaknya ini peringatan 17 tahun yang paling berkesan saya itu. Belum pernah saya itu ya 17 tahunnya nih rumah baik. Ini ditodong sama Kiai Soleh. Ini ada acara ini. Saya nggak tahu ada acara apa, kemudian mau pulang ditodong untuk tausiah. Ini kalau di sana ini bayarnya gede nih. Cuma saya kan demi Padepokan, nggak apa-apa free saling mangan saya itu. Jadi kebutuhannya kok baik. Japrem. Karena ini waktunya sudah mulai masuk ke tanggal 17 ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan rasa yakin, dengan rasa optimis. Sebab kenapa? Kata Rasulullah, Allah akan mengijabah doanya orang yang optimis, orang yang yakin. Kenapa? Sebab kalau kitanya sudah yakin, kemudian Allah tidak mengijabah, Allah malu. Karena Allah itu maha memberi, maha pengampun, maha lomang. Sama seperti begini. Loh, ngaji maning tadi. Saya menghadap Kiai Soleh Zudi. Saya ngomong sama Kiai Soleh Zudi, Kiai, saya mau minta tolong sama jenengan, dan saya yakin jangan bisa bantu saya. Berhubung saya sudah yakin Kiai Soleh Zudi itu bisa bantu saya, Kiai Soleh nggak membantu itu nggak enak. Nah itu, kitanya sudah yakin Allah ngijabah, Allah nggak enak kalau ngijabah. Apalagi Rasul mengatakan laqad tu'tiyat ummati minal yaqini ma lam yu'ta ahadun min qabli. Kata Rasulullah, yakin itu adalah pemberian Allah untuk umat saya. Malam yu'ta ahadun min qabli, yang sebelumnya tidak diberikan sebelum umat saya, yaitu keistimewaan umat saya itu diberikan keyakinan, rasa optimis. Jadi mari kita sama-sama di hari yang istimewa ini, malam istimewa ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, Ya Rabbana lakan ni'matu, Ya Rabbana lakas syukru, Ya Rabbana lakal hidayatu, Ya Rabbana lakat taufiqu, Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kana wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, bi kulli syai'in ilma, bi kulli syai'in ilma. Ya Allah, ya Rabb, dalu niki dalu ingkang saya ya Allah. Amin ya Rabb. Kula kalian rencang-rencang jamaah badhe matur datang panjenengan ya Allah. Amin. Badhe dedonga datang panjenengan ya Allah. Badhe wewadul datang panjenengan ya Allah. Keranten mung datang panjenengan kula nyuwun. Mung datang panjenengan kula wewadul. Mung datang panjenengan kula dedonga ya Allah. Mugi-mugi wonten datang dalu ingkang mulya niki, kula kalian jamaah rencang-rencang dipun apura dosa lan kesalahan ya Allah, dipun apura dosa lan kesalahan ya Allah. Kula lan jamaah maksi kathah dosa ya Allah, kula lan jamaah maksi maksiat ya Allah, kula lan jamaah maksi nglanggar peraturan panjenengan ya Allah, boten nglampahi perintah panjenengan ya Allah. Mugi-mugi ya Allah kelawan wekdal ingkang sae niki ya Allah, kula lan jamaah dipun apura dosa kesalahan. Kula lan jamaah boten sumerep kapan mati kula lan jamaah ya Allah. Kula boten sumerep kapan panjenengan muntut nyawa kula lan jamaah ya Allah. Mugi-mugi kula lan jamaah dipun paringi husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Kula lan jamaah masih kata salah ya Allah. Mugi-mugi dipun tampi amal-amal ya Allah. Kula leres-leres nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Mugi-mugi kula lan jamaah dipun jaga dunia akhirat. Dipun selamataken dunia akhirat ya Allah. Dipun mulyakaken dunia akhirat. Dipun inggilaken derajat dunia akhirat. Dipun sehataken jasmani lan rohani. Dipun gampilaken dunia akhirat ya Allah. Mugi-mugi ya Allah putra putri kula lan jamaah ya Allah. Mugi-mugi dipun paringan putra putri yang soleh lan soleh ya Allah. Ikan bakti kalian yang sepaya ya Allah, bakti agamanya, bakti taat ibadah dan panjenengan ya Allah. Mugi-mugi putra putri kula lan jamaah ya Allah dipun dadosaken putra putri kang pinter, ikan bener. Saya atine, saya amale, saya ibadah, saya rezekine, saya dunia akhirat. Saya sehat jasmani rohani, saya jodohane, saya ilmu ya Allah. Mugi-mugi ya Allah kula yakin panjenengan badhe ijabah donga kula jamaah ya Allah. Kula yakin panjenengan badhe nyumbadani hajati kula lan jamaah ya Allah. Keraton panjenengan sampun janji ya Allah, ud'u astajib lakum.
sinten mawon tiyang ingkang ndedonga dhateng panjenengan badhe ngijabah ya Allah. Kula yakin panjenengan badhe ngijabah hajat kula lan jamaah ya Allah. Mugi-mugi kula lan jamaah dipun aku umat Kanjeng Nabi ya Allah. Mugi-mugi kula lan jamaah saged ziarah dhateng makbarah Kanjeng Nabi ya Allah. Saged berangkat haji santen ya Allah. Mugi-mugi kula lan jamaah angsal syafaat Kanjeng Nabi ya Allah. Asal syafaat Kanjeng Nabi ya Allah. Cekap semanten atur kula ya Allah sepindah mali kula yakin panjenengan badhe dijawab hajat kula jamaah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.